Pemirsa, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya dipastikan memerlukan adanya sinergitas berbagai pihak. Selain pelaku seni budaya itu sendiri, pemangku kepentingan terkait lainnya dipandang perlu memainkan perannya sesuai kapasitas dan kompetensinya. Perjalanan mengesankan hari ini setelah berhasil menaklukkan setiap kelokan dan menikmati indahnya pemandangan. Tibalah kami di situs Megalitikum Gunung Padang yang kini untuk sementara ditutup pada masa pemberlakuan PPKM darurat. Namun demikian, kehadiran kami bersama budayawan, akademisi dan praktisi Mindful bersama Wakil Rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat di lokasi yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia, ada banyak hal untuk didiskusikan tentang pelestarian dan pengembangan seni budaya. Hal itu pula yang menjadi perhatian salah seorang akademisi sekaligus praktisi sebagai Pituin Cianjur menilai banyaknya potensi kekayaan alam dan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Tentu saja harus mendapat perhatian pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Ada sebuah kekhawatiran ya, di mana dengan adanya sebuah perubahan waktu, di mana budaya itu seiring dengan waktu dan ruang dan waktu ini selalu terus berubah dan berkembang. Itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa sifat budaya itu sangat dinamis. Nah, konsekuensinya adanya sebuah sifat budaya adanya dinamis seperti itu, tentu saja ini perlu adanya sebuah strategi atau antisipasi sehingga nilai-nilai lokal jenius atau budaya-budaya daerah khas Cianjur ini jangan sampai punah ya. Karena apa? Karena berbicara budaya kalau punah itu identik dengan kehilangan identitas. Kalau seseorang atau komunitas kehilangan identitasnya, jadi itu sudah tidak ada derajat kemanusiaannya. Itu satu. Nah, bagaimana berikutnya bahwa tetap ini budaya ini harus adanya kontinuitas di balik adanya sebuah change atau perubahan. Nah, contoh seperti sekarang ini arus globalisasi itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri. Salah satu akibat logis dari adanya globalisasi, terutama hal-hal yang bersifat negatif itu akan menjadi sebuah pengaruh atau penetrasi budaya yang akan mempengaruhi terhadap budaya lokal ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada strategi kebudayaan dan antisipasi khusus untuk 3 pilar budaya Cianjur ini patut dipertahankan, dilestarikan, malah lebih jauhnya dikembangkan sehingga sasarannya bisa terimplementasikan terhadap masyarakat Cianjur. 3 pilar budaya ini harus diimplementasikan dalam sebuah konsep atau strategi kebudayaan Cianjur untuk di-share atau disosialisasikan ke masyarakat Cianjur. Satu hal yang saya ingin garis bawahi, pewarisan budaya yang dapat dipandang strategis adalah melalui jalur pendidikan. Jadi harapan saya untuk menyebarkan nilai-nilai 3 pilar budaya ini diharapkan pemangku kebijakan nanti membuat sebuah konsep bagaimana caranya bahwa 3 pilar budaya ini masuk ke intrakurikuler untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Saya kira itu jadi harapannya dengan 3 pilar budaya ini mudah-mudahan masyarakat Cianjur semakin berkualitas. Cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas intelektualnya. Saya kira seperti itu. Sementara itu, anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi 2 untuk merealisasikan cita-cita pelestarian seni budaya, pihaknya mendukung dan akan terus mendorong komunikasi intensif dengan wakil rakyat dan pihak eksekutif. Merupakan sesuatu yang berharga bagi saya. Saya bisa bersilaturahmi dengan para noman, para tokoh, para kesepuhan yang memang sejauh ini saya nilai masih eksis dalam
mengemban atau melestarikan budaya. Tentu perjalanan ini akan sangat berharga sekali bagi saya karena banyak hal yang saya dapatkan, termasuk informasi ya terkait dengan 3 pilar budaya yang memang ini sesungguhnya menjadi budaya asli Kabupaten Cianjur. Salah satunya tadi itu Maos, Ngaos, Mamaos, dan Mainpo. Nah, saya beruntung sekali bisa dipertemukan dengan para tokoh-tokohnya, Wak Ajis, kemudian ada Dr. Ius yang tentu pengetahuannya dan pengalamannya dalam 3 pilar ini sangat dalam sekali. Nah, tentu sebagai wakil rakyat saya merasa memiliki tanggung jawab moral agar budaya ini bisa dilestarikan, dikembangkan, tentu agar generasi mendatang ini juga tidak lepas dan tidak kehilangan pengetahuan tentang budaya-budaya asli yang sudah diajarkan oleh para sesepuh kita, para pandin-pandan kita yang memang sudah menempatkan 3 pilar budaya ini sebagai trigger atau sebagai acuan lah dalam hidup. Saya mengerti betul bahwa 3 pilar ini memiliki filosofi yang sangat erat kaitannya dengan cara pandang hidup, cara pandang bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan norma dan ajaran agama. Saya kira ini sangat berarti kan bagi saya. Tentu ke depan kita juga memiliki satu tugas atau satu kewajiban agar budaya ini tidak hilang. Mumpung ini sesepuh-sesepuh kita masih ada. Tentu kita harus meningkatkan urusan ini menjadi urusan pemerintah, sehingga pemerintah ini bisa hadir ikut mengaktualisasi kembali budaya-budaya ini yang hari ini dilihat hampir punah ini. Kita bisa berkolaborasi dengan beberapa teman di legislatif kabupaten, ataupun kita dengan cara-cara kita membuat saresehan dengan para tokoh, para nonoman. Sesungguhnya bagaimana kita merekatkan kembali, membangkitkan kembali gairah, termasuk agar 3 pilar ini menjadi cara pandang hidup itu. Dengan apa? Dengan ya ini terus disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat. Budayawan yang juga Ketua Lembaga Kebudayaan Cianjur menyoroti perlunya pemerintah memiliki rencana strategis dan rencana induk pengembangan budaya daerah dan pentingnya dukungan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya yang saat ini menurutnya hanya di kisaran 0,2% dari PAD. Di Jawa Barat sampai dengan hari ini belum memiliki rencana induk pengembangan budaya daerah, termasuk ya di daerah Kabupaten Cianjur. Ya, intinya kami berharap banyak pada pemerintah, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga pada wakil-wakil rakyat, pengusaha, semua komponen masyarakat, pemangku kepentingan, kebijakan. Mari bersama-sama untuk duduk berbarengan dalam rangka menyusun rencana induk pengembangan budaya daerah supaya punya kejelasan akan kemana arah pengembangan budaya tradisi yang ada di Jawa Barat. Dan ke depan juga bisa menentukan rencana strategis ya, yang menjadi prioritas. Apakah mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati memiliki agenda rencana pengembangan budaya daerah di kota dan kabupatennya, atau juga Pak Gubernur memiliki rencana induk pengembangan budaya daerah dari kacamata seorang gubernur. Tapi juga para wakil rakyat yang ada di daerah, termasuk di provinsi, atau itu mungkin juga yang ada di kabupaten, di kota, perlu urun rembuk
Ya, sehingga jangan sampai saat ini ada hasil penelitian, anggaran yang dimanfaatkan atau anggaran yang diagendakan dianggarkan untuk pelestarian pengembangan budaya itu baru rata-rata hanya 0,2% dari PAD yang diterima, yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Ya, apalagi kalau misalkan kita melihat sudah lahir undang-undang tahun 2017 ya, penguatan kebudayaan. Rasanya saat ini pemerintah daerah ya, perlu betul-betul mengadakan memunculkan kebersamaan atau FGD lah dengan berbagai komponen bangsa, termasuk juga DPR pusat yang asalnya dari Jawa Barat, ya DPR daerah, termasuk juga kota kabupaten. Ya, untuk secepatnya kita punya agenda ya untuk menyusun rencana induk pengembangan pelestarian budaya yang ada di daerah Jawa Barat, springsingnya di kota kabupaten yang ada. Saya terima kasih kepada beberapa kabupaten yang sudah memiliki perda seni, perda budaya, perda cagar budaya, tapi arah kiblatnya pelestarian pengembangan budaya belum bisa dibaca oleh semua masyarakat yang ada di Tatar Jawa Barat. Makanya mungkin tanggung jawab para akademisi juga termasuk di dalamnya. Apakah itu dari UNPAD, dari ITB, dari IPB, termasuk dari ISBI, dari UNPAS. Nah, paling tidak tugas tanggung jawab seorang akademisi bukan hanya mengajar di kampus, tapi ada dua yang bisa di masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yuk para akademisi ya untuk bareng-bareng ya, menginisiasi agar pemerintah, dari mulai pemerintah tingkat pusat, pemerintah provinsi dan daerah ya, punya will, punya kepedulian ya, untuk ikut melestarikan, mengembangkan budaya. Dari perjalanan sepanjang hari ini, selain kami berdiskusi bagaimana memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kami pun sesekali menikmati dan mempraktekkan pertunjukan salah satu pilar Cianjur, Mindful. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.